Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Izin, saya Nima Dewi Nijaya Setiwana Putri akan membawakan materi tentang resusitasi jantung paru. Jadi, prinsip dasar BLS adalah identifikasi secara tepat henti jantung mendadak dan aktivasi EMS atau sistem gawat darurat, tindakan awal RJP yang berkualitas, yang kuat dan cepat, serta defibrilasi yang secepatnya. Nah, identifikasi henti jantung terutama pada pasien-pasien yang kita curigai adanya tiba-tiba kolaps, tidak ada respon, tidak bernafas, atau nafasnya tidak kuat, gasping, itu kita perlu curigai pasien mengalami henti jantung. Untuk mengidentifikasinya, kita dapat melakukan perubahan pada nadi superficial selama 10 detik dan juga merasakan napas pasien. Lokasinya itu pada dewasa di nadi karotis, anak di nadi karotis atau femoral, dan bayi pada nadi brachial. Nah, pada pasien-pasien yang setelah kita lakukan identifikasi tidak dapatkan nadi, kita harus lakukan segera RJP hingga AED dan peralatan ACLS datang. Nah, apabila ada nadi tapi henti napas, kita buka dan beri jalan napas dengan triple airway maneuver, lalu kita berikan bantuan napas. Cek ulang nadi setelah 2 menit atau setiap 2 menit. Pada anak dan bayi, jika ventilasi dan oksigenasi cukup tapi nadinya kurang dari 60 kali per menit, kita lakukan RJP dengan ventilasi. Apabila di sini kita identifikasi sistem EMS setelahnya. Nah, jadi dilakukan jika penolongnya lebih dari satu. Jadi satu orang melakukan RJP dan satu orang menghubungi rumah sakit terdekat atau menghidupkan EMS. Jadi penolong kedua pun juga dapat mencari dan menggunakan AED atau memasangkan AED pada pasien atau automated external device. Untuk RJP pada guideline AHA terbaru, jembatan kerja yang digunakan tidak lagi ABC, namun CAB yang terdiri dari compression atau RJP, yang kedua airway, membuka jalan napas, dan juga breathing. Yang pertama compression. Jadi compression ini dilakukan untuk pasien dengan indikasi yang saya sebutkan tadi, apabila ada henti jantung tanpa nadi. Nah, kita lakukan RJP dengan laju 100-120 kali per menit, dan kedalaman kompresi untuk dewasa itu 5-6 cm, anak-anak minimal 1/3 diameter AP, kira-kira 2 inci atau 5 cm. Untuk bayi minimal 1/3 diameter AP, kira-kira 1,5 inci, yaitu 4 cm. Durasi kompresi 30 kompresi selama 1 siklus dan 5-6 siklus dalam 2 menit. Rasio kompresi ventilasi itu dewasa 30/2 untuk 1 atau 2 penolong, anak-anak dan bayi 30/2 untuk 1 penolong, dan 15/2 untuk 2 penolong. Selanjutnya, high quality CPR itu seperti digambar, not too fast, not too hard. Jadi 100-120 kali per menit, 5-6 cm kedalaman, pasien tegak lurus dengan dada pasien, serta full recoil dan minimal interruption dari CPR yang baik. Lalu airway, kita lakukan triple airway maneuver untuk membuka jalan nafas pasien, yaitu head tilt, chin lift, dan juga jaw thrust. Jika kita curiga ada trauma leher, kita dapat lakukan minimal intervensi dengan melakukan jaw thrust saja. Selanjutnya breathing. Jadi jika belum terbantu jika belum terpasang alat bantu nafas buatan atau bantuan, disesuaikan dengan rasio kompresi ventilasi. Jika sudah terpasang alat bantu nafas, tiup 1 setiap 6 detik, jadi 10 kali per menit selama 1 detik.
dada mengembang saat memberikan tiupan. Kita juga dapat lakukan minimal interupsi pada kompresi dada saat memberikan bantuan napas yang terdiri dari 2 orang. Selanjutnya, defibrilasi atau automatic external defibrillator (AED) yang di mana AED merupakan alat bantu emergensi di luar setting rumah sakit, sedangkan di rumah sakit ada alat defibrilasi juga yang digunakan dengan fungsi yang sama. Nah, jadi AED ini dipasang saat sebelum pasien dilakukan CPR. Jadi tujuannya adalah untuk menilai atau memeriksa dari irama jantung pasien. Nah, pada pasien-pasien yang no shock advice, itu pada pasien yang asystole atau PAA. Nah, pada pasien-pasien yang shock advice, itu jadi irama jantungnya masih dapat dilakukan shock, itu kita lakukan shock 1 kali untuk dilanjutkan CPR selama 2 menit dengan perbandingan 30:2 kompresi dan napas. Lalu setelah itu dilakukan pengecekan AED kembali, dinilai apakah shock-nya advice atau disarankan, lalu kita lakukan kembali siklusnya sampai pasien bangun atau sampai bantuan dari rumah sakit datang untuk pasien ditransfer ke rumah sakit. Namun selama itu kita tetap lakukan CPR dan juga penilaian ritme jantung. Jadi dilakukan sampai pasien sadar, ada gerakan, matanya terbuka, dan juga dapat bernafas normal. Apabila no shock advice, kita lakukan CPR, high quality CPR selama 2 menit dengan perbandingan 30:2. Dilakukan terus juga sampai pasien sadar atau sampai ada shock yang disarankan, yaitu pada irama jantung yang disarankan, atau sampai pasien bangun, bergerak, matanya terbuka, dan juga bernafas normal. Nah, ini adalah bagian dari algoritma dari AHA 2015. Jadi yang pertama, pada saat pasien jatuh atau pasien tidak sadar, curiga henti jantung, kita harus datang dan mengecek area sekitar apakah aman untuk kita dapat lakukan pemeriksaan dan juga tindakan penyelamatan pertolongan pertama pada pasien. Nah, selanjutnya kita akan menilai kesadaran pasien dengan memanggil pasien misalnya atau menepuk-nepuk dada. Bapak atau Ibu bisa mendengar suara saya? Ya, seperti itu. Lalu, apabila pasien tidak sadar, tidak menjawab, kita dapat meminta bantuan sekitar, memanggil bantuan untuk dapat mengaktifasi EMS atau menghubungi rumah sakit terdekat dan mencarikan AED juga yang dapat digunakan. Nah, pada pasien-pasien henti jantung, henti nafas, kita harus lakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap nadi dan juga breathing-nya. Jadi kita lihat untuk breathing-nya apakah gasping saja, lalu cek pulsnya juga selama 10 detik. Nah, pada pasien yang normal, breathing dan pulsnya kita monitor saja sampai emergency respondernya datang. Atau dari rumah sakit datang gitu untuk menjemput pasien. Sedangkan pasien yang tidak bernafas normal namun ada puls, kita berikan rescue breathing 1 napas setiap 5-6 detik atau 10-12 kali napas per menit. Nah, kita dapat aktivasi EMS, lalu kita dapat lanjutkan rescue breathing dengan mengecek keadaan pasien selama 2 menit, setiap 2 menit. Nah, jadi apabila saat kita lakukan reevaluasi, ternyata pasien tidak didapatkan nafasnya tidak kembali dan ternyata pulsnya menjadi hilang, kita dapat lakukan CPR
Dan apabila pada setting rumah sakit, pasien-pasien yang curiga opioid overdose, kita dapat administrasikan naloxone. Nah, pada pasien yang no breathing atau only gasping dan juga no pulse, kita dapat melakukan CPR dan juga bantuan napas. Jadi, pada saat setting ini, kita sudah mengaktifkan EMS atau kita sudah mendapatkan AED yang dicari oleh orang lain, jadi penolong kedua. Dan apabila sudah terpasang atau sudah datang, kita dapat pasangkan pada pasien. Jadi pada bagan ini, CPR itu dimulai secepatnya dengan minimal interruption. Jadi pada saat ini diberikan CPR 30 kompresi dengan 2 napas atau 30/2 dengan penggunaan AED secepatnya setelah datang. Nah, apabila belum didapatkan adanya AED, kita dapat lakukan kompresi dengan evaluasi tiap 2 menit. Nah, apabila sudah AED sudah terpasang, kita lakukan cek rhythm apakah shockable atau tidak. Apabila shockable, kita kasih 1 shock, resume CPR secepatnya, lalu selama 2 menit tersebut kita lakukan RJP, lalu kita reevaluasi kembali, dan kita lanjutkan siklus tersebut sampai ada bantuan yang datang. Lalu apabila ritmenya non-shockable, kita resume CPR secepatnya selama 2 menit tersebut, dan reevaluasi setiap 2 menit, dan lakukan cek ritme kembali. Apabila masih non-shockable, lakukan kembali siklusnya. Apabila shockable, lakukan siklus satunya. Dan ini dilakukan sampai adanya bantuan yang datang atau dari rumah sakit. Nah, untuk rantai keselamatannya, apabila pasien ditemukan tidak sadar diri, kita menilai, seperti tadi, kita menilai kesadaran dengan verbal atau rangsang taktil, kita amankan diri pasien dan juga diri kita serta lingkungan. Nah, ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan pada pasien-pasien di luar setting rumah sakit yang di atas, dan di bawah yang di dalam setting, mohon maaf, yang di atas itu merupakan tindakan yang dapat dilakukan di rumah sakit, dan yang kedua itu tindakan yang dilakukan di luar setting rumah sakit. Nah, pada pasien yang telah dilakukan BLS atau tindakan CPR yang berkualitas, bantuan napas, dan apabila kita reevaluasi, ternyata pasien sudah ada didapatkan nadi dan juga nafasnya kembali, kita posisikan pasien di recovery position seperti ini. Selanjutnya, perbedaan guideline AHA 2010 dan 2015. Jadi, pada AHA 2010 dan 2015 terdapat beberapa perbedaan. Jadi AHA 2015 dibagi menjadi 2, yang untuk hospital dan juga in hospital dan juga out hospital. Di mana kedua pembagian ini berdasarkan lokasi terjadinya cardiac arrest. Untuk HCA kurang lebih isinya sama dengan chain of survival di AHA 2010, recognition early CPR, rapid defibrillation, lalu basic and advanced medical services, advanced life support, dan post arrest care di AHA 2015. Selanjutnya, untuk pemanggilan EMS yang baru 2015 menetapkan teknologi media sosial untuk memanggil penolong yang berada di jarak dekat dengan korban dugaan OHCA
serta bersedia dan mampu melakukan CPR adalah tindakan yang wajar dan wajar bagi masyarakat, seperti itu. Nah, pada 2015, orang dewasa yang menjadi korban serangan jantung, penolong perlu melakukan kompresi dada pada kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Yang 2010 yang lama, penolong tidak terlatih dan HCP perlu melakukan kompresi dada pada kecepatan minimum 100 sampai 100 kali per menit. Alasannya, saat CPR berlangsung, penolong harus memberikan kompresi yang efektif pada kecepatan tersebut dan kedalaman yang sesuai hingga meminimalkan jumlah dan durasi gangguan dalam kompresi dada. Di samping hal tersebut, kecepatan kompresi yang lebih dari 120 kali per menit akan menurunkan kedalaman kompresi. Nah, pada yang 2015, penolong harus melakukan kompresi dada hingga kedalaman minimal 5 cm dan maksimal 6 cm. Lalu pada 2010, tulang dada orang dewasa harus ditekan minimal 5 cm. Dengan alasan kompresi akan menciptakan aliran darah, terutama dengan menambah tekanan intratoraks dan secara langsung mengkompresi jantung yang akan menghasilkan aliran darah dan menyalurkan oksigen yang penting ke jantung dan otak. Selain merekomendasi kedalaman minimum 5 cm dan kedalaman maksimum 6 cm juga disarankan untuk mencegah komplikasi. Nah, naloxone ini diberikan pada kondisi-kondisi darurat yang mengancam jiwa terkait dengan opioid. Pada pasien yang dugaan ketergantungan opioid, selain perawatan BLS diberikan naloxone IM atau intranasal. Jadi pada yang alasannya itu pemberian naloxone itu memperkecil beban penyakit akibat overdosis dan mengurangi dipres napas. Naloxone merupakan opioid antagonis yang memiliki afinitas yang lebih tinggi pada reseptor opioid dibandingkan opioid itu sendiri. Reaksi ini akan melawan keadaan overdosis dan membiarkan orang tersebut bernapas. Memberikan naloxone juga mudah sehingga penolong non-medis mampu melakukannya. Nah, untuk pemberian vasopresor pada 2015, perpaduan penggunaan vasopresor dan epinefrin tidak akan memberikan manfaat apapun sebagai pengganti epinefrin dosis standar pada serangan jantung. Nah, pada 2010, satu dosis vasopresin 40 unit IV secara intraosseous dapat menggantikan baik dosis pertama maupun kedua dari epinefrin dalam penanganan pasien serangan jantung. Jadi alasannya, pemberian epinefrin vasopressin selama serangan jantung terbukti meningkatkan ROSC, namun tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa pemberian epinefrin dan vasopressin lebih bermanfaat dibandingkan pemberian epinefrin saja. Untuk memberi kemudahan, vasopressin telah dihapus dari algoritma. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.